aktifkan kameranya. Bapak sudah recording. Baik, anak-anak, selamat berjumpa kembali ya dalam pembelajaran situasi pembelajaran daring hari ini. Selamat pagi ya menuju siang anak-anak. Mari kita awali pembelajaran ini dengan mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih anak-anak sudah bisa hadir pada kesempatan hari ini, walaupun tidak semua ya. Di LMS Bapak sudah kirim kemarin terkait dengan tugas materi, kemudian link YouTube terkait dengan cerita Mahabharata. Apakah anak-anak sudah tonton? Sudah ditonton link YouTube-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Bagus. Sebentar. Nanti sebentar pada saat proses pembelajaran Bapak akan mungkin tanyakan pada saat diskusi nanti ya. Baik anak-anak, sebagai umat yang beragama, marilah kita awali pembelajaran ini dengan doa. Untuk itu seperti biasa ya, pada saat pertemuan pertama sudah ada siswa yang memimpin doa, yaitu puja kalau tidak salah ya. Jadi itu adalah sebagai karakter nilai spiritual. Untuk itu siapa giliran anak sekarang yang siap memimpin doa? Silakan. Baik, saya, Pak. Oke, silakan Abi. Baik, teman-teman, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum mengawali kegiatan. Sikap Amustikarana. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Saraswati Nama Subyan. Waradika Marupini. Siderandan Karishani. Sidir Bawang Tumi Sadar. Om Sidir Astu Tatastu Swaha Puput. Tinggi. Oke, terima kasih Nak Abi ya sudah memimpin doa. Sudah lebih bagus ya doanya dari doa pada saat pertemuan pertama. Oke. Pada saat pertemuan pertama ya, Bapak mungkin hari ini yang berikan penjelasan ralat terkait dengan puja doa mantranya karena masih ada kesalahan. Untuk itu di pertemuan kedua ini sudah lebih bagus lagi. Cuman anak-anak yang lain ya juga perhatikan untuk bisa memimpin doa ya. Tapi Abi harus lebih semangat lagi dalam membacakan doa ya. Lebih greget dan lebih semangat lagi. Oke, terima kasih anak-anak. Baik, mari kita lakukan hening sejenak anak-anak untuk mengawali pembelajaran ini. Mudah-mudahan situasi anak-anak dalam keadaan tenang dan bisa menerima pembelajaran ini dengan baik sehingga nanti tersampaikan dalam pembelajaran ini bisa masuk pada memori kalian. Untuk itu Bapak akan pimpin hening. Silakan situasi kalian dalam kondisi yang duduk tenang, pejamkan mata, kemudian kita hening sejenak barang 5 detik saja. Hening dimulai. Oke, hening selesai. Ya, silakan bisa dibuka matanya kembali. Ya, baik anak-anak, selamat berjumpa kembali ya pada pertemuan daring kali ini dalam pertemuan kedua ya terkait dengan materi yatnya kita. Nah, sebelum Bapak memberikan sebuah pemaparan materi yang kedua, Bapak akan tanya kepada anak-anak sekarang, masih ingat tak dengan materi yang kita pertama? Masih, Pak. Siapa yang masih ingat dengan materi kita pertama? Oke, silakan mulai dari Puja dulu ya. Puja, kira-kira Puja sudah adik bisa tangkap pada pertemuan pertama apa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Puja Parutidewi, absen 32. Nah, dari materi pertama yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu, yang masih saya ingat sampai sekarang itu tentang pengertian niatnya, yaitu korban suci yang tulus ikhlas. Adapun unsur-unsur pembangun niatnya, yang pertama ada karya,
Srea, Budi, dan Bakti. Adapun beberapa syarat dilaksanakannya yatnya yaitu yang pertama adanya sastra, Prada, Nascarya, Davina, Mantra, Nasuta, dan Anasewanam. Seperti itu, Pak. Terus untuk Iya. hal yang menjadi kenapa kita harus melakukan sebuah yatnya itu didasarkan pada adanya Pancasada dan Trirana. Terima kasih. Iya. Nah, oke, sudah lengkap sekali ya, Nak Puja. Berarti masih ingat apa yang tersampaikan pada pembelajaran pertama. Ya, untuk anak-anak yang lain ya, sekiranya juga sama, harus bisa masih tetap mengingat ya materi pembelajaran kita pada pertemuan pertama. Karena apa? Jadi materi itu juga bisa nanti anak-anak implementasikan dalam kehidupan nyata. Ya, jadi bisa anak-anak implementasikan dalam bentuk kontekstual dalam kehidupan kalian, karena kalian sebagai generasi ya secara otomatis akan terus menemukan kegiatan yatnya ya itu sehingga lebih jelas tahu apa itu yatnya, kemudian unsur-unsurnya apa saja, kemudian kenapa kita melakukan yatnya, dan syarat-syarat yang harus perlu diperhatikan dalam melakukan sebuah yatnya. Oke, anak-anak sudah lakukan absensi tadi di link classroom-nya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Untuk itu anak-anak yang sudah bisa hadir pada Vicon hari ini, silakan juga bisa mengisi room chat ya pada bagian pojok kiri ya bawah ada open close chat ya, silakan dibuka di sana, kemudian tulis nama, kemudian nomor absen. Oke. Baik anak-anak, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat terus walaupun kita masih dalam situasi pandemi corona ya. Ingat pesan ibu anak-anak ya, jadi lakukan 3M, menjaga jarak, kemudian tetap mencuci tangan ya, dan selalu menggunakan masker apabila anak-anak bepergian ya. Nah, karena situasi dunia maya yang sudah memberikan jarak pada kita sehingga kita tidak menggunakan masker lagi. Ya, anak-anak bisa terlihat mukanya sekarang dalam pembelajaran ini. Oke, kita masuk pada pembelajaran baru anak-anak ya, masih terkait dengan niatnya dalam cerita Mahabharata. Cuman pada pertemuan yang kedua ini akan lebih banyak membahas terkait dengan apa anak-anak? Terkait dengan materi apa? Karena Pak sudah kirimkan ininya. Mahabharata, ya. Pak. Astadasa Parwa. Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Astadasa Parwa, ada menyebut Astadasa Parwa, ada menyebut Mahabharata. Oke, bagus sekali ya. Baik, Bapak akan share link ya. Share screen terkait dengan materi. Jadi diperhatikan ya. Oke, sudah bisa dilihat anak-anak? Share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah, oke anak-anak, Bapak akan berikan gambaran sekarang. Anak-anak sudah jawab sebenarnya tadi. Seperti yang dikatakan Puja. Kita akan membahas Mahabharata. Kira-kira gambar ini siapa yang bisa memberikan sebuah penjelasan? Halo anak-anak, masih dengar suara Bapak? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, silakan. Kalau dari saya, kurang tahu sama gambar. Puja, silakan coba. Kalau dari saya kurang memahami isi dari gambar tersebut, Pak. Jadi mungkin saya belum bisa untuk menjelaskan. Oh iya, oke. Mungkin dari Wipa dulu. Apakah suara saya bisa didengar?
Iya, bisa. Silakan Iya, Rifa. bisa. Silakan, Ipa. Menurut saya untuk gambar yang pertama dan di kiri itu merupakan gambar dari Panca Pandawa di cerita Mahabharata. Nah, Oke, betul. untuk gambar yang di kanan itu menurut saya merupakan film dari film Mahabharata yang ada di Antv. Iya, betul sekali ya. Iya, betul sekali ya. Oke. Jadi gambaran ini adalah merupakan gambaran sebagai persepsi untuk memberikan gambaran bahwa kita bahas itu adalah terkait dengan cerita Mahabharata. Ya, jadi anak-anak diharapkan mampu menjelaskan Parwa dalam Mahabharata, kemudian mengidentifikasi ayatnya yang terdapat dalam Mahabharata. Oke, baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan pembelajaran ini ya dengan menggunakan model blended learning dan direct instruction, siswa mampu memahami hakikat dan nilai ayatnya yang terkandung dalam Mahabharata dengan mengembangkan karakter kreatif sehingga dapat meningkatkan serada bakti kepada desa yang widiwasa, yaitu dengan indikator capaiannya adalah menjelaskan Parwa dalam Mahabharata, kemudian mengidentifikasi ayatnya dalam ajaran Mahabharata. Baik, anak-anak, kita akan membahas terkait dengan Asta Dasa Parwa. Kira-kira menurut anak-anak setelah baca LMS yang sudah Bapak kirimkan, ya materi dalam di LMS yang sudah Bapak kirim, kira-kira Asta Dasa Parwa itu terdiri dari apa saja ya? Saya, Pak. Iya, silakan Abi ya. Oke. Asada Parwa terdiri dari 18 Parwa dalam kitab Mahabharata yang terdiri dari Adi Parwa, Sabha Parwa, Wana Parwa, Wirata Parwa, Udyoga Parwa, Bhisma Parwa, Drona Parwa, Karna Parwa, Salya Parwa, Sauptika Parwa. Ya. Lanjut. Lanjut Abi. Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Jadi betul sekali ya apa yang disampaikan Abi. Jadi ada 18 parwa. Kira-kira menurut anak-anak Asta Dasa Parwa ini disusun oleh siapa ya? Resi biasa. Iya, Maharesi Biasa. Oke. Mungkin selain Abi, dari kalian sudah baca Asta Dasa Parwa yang sudah Bapak sampaikan pada LMS, kira-kira yang sangat melekat di hati anak-anak itu parwa yang mana ya? Kira-kira parwa yang mana anak-anak yang melekat? Kalau saya Sabha Parwa, Pak. Sabha Parwa. Kenapa Sabha Parwa? Coba dijelaskan. Karena ceritanya yang usaha licik Sangkuni dalam memenangkan perjudian sama Panca Pandawa dan Drupadi diasingkan selama 12 tahun. Iya, betul sekali ya. Lalu apa lagi? Ya. Lalu Wirata Parwa yang tentang penyamaran Panca Pandawa dan Drupadi selama pengasingan di hutan. Yudhistira sebagai Brahma, guru agama, Arjuna sebagai seni tari, Drupadi sebagai perias, Bima sebagai juru masak, Sahadewa pengembala, Nakula sebagai penjinak kuda. Iya, betul sekali ya. Oke, kita masuk sekarang ya terkait dengan Asta Dasa Parwa. Ya. Nah, ini anak-anak Asta Dasa Parwa ya. Jadi Adi Parwa ya, di mana kitab Adi Parwa itu adalah berisikan berbagai cerita yang bernafaskan Hindu. Seperti misalnya kisah pemutaran Mandaragiri, kemudian kisah Begawan Domia yang menguji ketiga muridnya, kemudian kisah para leluhur Pandawa dan Korawa, kemudian kisah juga kelahiran Resi Vyasa dan kisah kanak-kanak daripada Pandawa dan Korawa. Nah, di sini juga mengisahkan tentang tewasnya raksasa Hidimbi di tangan Bimasena dan kisah Arjuna mendapatkan Drupadi lewat sayembara. Ya, oke itu Adi Parwa anak-anak ya. Kemudian dilanjutkan
pada Sabhaparwa, betul sekali apa yang disampaikan oleh Abi ya, bahwasanya Sabhaparwa itu adalah berisi tentang pertemuan Pandawa dan Korawa di sebuah ballroom, ya, di mana di sana Duryodhana mengajak untuk bermain judi, ya, bermain dadu para Pandawa, ya, di mana dari usaha licik Sangkuni, kemudian permainan itu dimenangkan dua kali oleh Korawa. Sehingga sesuai dengan perjanjian, Pandawa harus mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun, dan setelah itu melalui masa penyamaran selama 1 tahun. Nah, di sana para Pandawa kekalahannya itu sampai harus mengorbankan harta kekayaan dan juga termasuk istrinya. Maka di sanalah kemudian Dewi Drupadi itu harus ditelanjangi, ya. Namun karena berkat doa Dewi Drupadi, ya, kemudian memohon kepada Sri Krishna, akhirnya Sri Krishna mampu menolongnya, sehingga Dursasana tidak mampu menelanjangi karena kain yang dipakai oleh Drupadi itu tidak henti-hentinya, tidak bisa terputus, terus nyambung, ya, sampai lelah dia Dursasana, ya. Nah, itu sedikit kisah daripada Sabhaparwa. Kemudian lanjut pada Wanaparwa, ya, seperti yang dikatakan oleh Abi tadi, betul sekali. Jadi masa pengasingan 12 tahun Pandawa di dalam hutan, ya. Kemudian di sanalah juga termuat kisah Arjuna, ya, bertapa di Gunung Himalaya untuk memperoleh senjata sakti. Sehingga cerita itu pun kemudian populer sebagai cerita Arjuna Wiwaha. Nah, kemudian mungkin Bapak ralat apa yang disampaikan Abi tadi, bahwasanya penyamaran itu tidak Parwa tetapi di Wirata Parwa, ya. Oke, di Wirata Parwa setelah masa pengasingan 12 tahun, maka masa penyamarannya selama 1 tahun di kerajaan Wirata, di mana Yudhistira itu menyamar sebagai ahli agama, kemudian Bima sebagai juru masak, Arjuna sebagai guru tari, Nakula sebagai penjinak kuda, Sadewa sebagai pengembala, dan Drupadi sebagai penata rias, ya. Nah, kira-kira siapa yang tahu dari anak-anak Drupadi pada saat sebagai penata rias disebut dengan siapa ya? Namanya? Halo anak-anak. Maaf Pak, belum tahu. Oh, belum. Oke, berarti anak-anak belum belum nonton videonya ya. Jadi Drupadi itu sebagai siapa namanya? Sri Selendri. Nandri, Pak. Ya, Selendri. Kemudian Arjuna sebagai siapa? Prihanala. Jadi juru tari, ya. Jadi seperti perempuan dia mengajarkan tari, ya, sebagai namanya Prihanala. Oke, kemudian kita lanjut pada Udyoga Parwa. Nah, setelah masa penyamarannya di negeri Wirata, kemudian harus kembali lagi ke Hastinapura, maka di sanalah kemudian dari pihak Duryodhana merasa keberatan, ya, sehingga diutuslah oleh para Pandawa Krishna sebagai juru damai untuk melakukan perundingan, ya, kepada Korawa, namun di sana gagal, ya, sehingga keputusan akhir adalah perang, ya. Kemudian sebagai senopati pertama di Korawa adalah Bhisma, sehingga muncullah Bhisma Parwa. Ingat anak-anak, di dalam Bhisma Parwa itulah kemudian terjadi percakapan antara Arjuna dan Krishna, yang kemudian percakapan itu sangat dikenal dengan kitab Bhagavad Gita, ya. Kemudian berikutnya adalah Drona Parwa, karena Bhisma ternyata mampu tumbang pada saat menjadi senopati. Kemudian tapi Bhisma belum mati dia, ya, walaupun terpanah banyak belum mati karena dia dianugerahi oleh ayahnya bisa menentukan kematiannya sendiri. Kemudian akhirnya karena tumbangnya Bhisma digantikan oleh Drona. Drona menjadi senopati kedua dalam pihak Korawa, ya. Kemudian Drona juga akhirnya harus gugur karena dipenggal oleh Drestajuna, ya. Karena di sana dikatakan bahwa Aswatthama itu sudah meninggal. Setelah kemudian Drona melepaskan dirinya. Padahal
Aswatama yang dimaksud itu adalah gajah, ya bukan Aswatama putra daripada Drona. Kemudian setelah Drona gugur maka digantikan oleh Karna, ya akhirnya Karna menjadi senopati yang ketiga. Namun akhirnya juga karena tumbang, ya tumbang dikarenakan karena mendapatkan kutukan dari gurunya yaitu Maharsi Parasurama, bahwasanya pada saat diperlukan segala ilmunya akan hilang karena dia telah membohongi gurunya. Pada saat dia berguru dengan Maharsi Parasurama, dia membilang bahwa dia adalah seorang Brahmana sehingga bisa dia diajari oleh Maharsi Parasurama, tapi kenyataannya dia adalah seorang ksatria yang mampu menahan sakit digigit oleh kalajengking. Di sanalah kemudian Maharsi Parasurama mengutuknya bahwasanya segala ilmu yang didapat darinya akan hilang pada saat diperlukan. Sehingga pada saat itu dia mau melawan Arjuna, memanggil-manggil senjatanya tidak bisa-bisa. Akhirnya terpenggalah kepalanya Karna. Kemudian di sanalah kemudian baru terbukti bahwa Karna itu adalah anak daripada Kunti. Ya. Oke, kemudian Salya Parwa. Salya ini adalah merupakan paman daripada Nakula dan Sadewa, adalah karena merupakan saudara dari ibunya Nakula Sadewa yaitu Ibu Madri. Ya. Kenapa Salya memihak Korawa? Dikarenakan Salya diberikan jamuan makan pertama oleh pihak Korawa sehingga harus berpihak kepada Korawa. Oke, kemudian lanjut Sabdika Parwa, kisah pembalasan dendam Aswatama. Ya, jadi semua setelah gugur senopati daripada pihak Korawa, akhirnya di Sabdika Parwa Aswatama kemudian berpikir bagaimana mengalahkan Pancapandawa. Akhirnya maunya membunuh Pandawa, tetapi ternyata yang tidur di kemah Pandawa itu adalah anak-anak daripada Pandawa. Ya, jadi kemudian pembalasan dendam Aswatama, ya pada malam hari ya bersama Kripa dan Kartawarman menyusup ke dalam kemah pasukan Pandawa dan membunuh banyak orang kecuali para Pandawa. Ya, akhirnya Pancakumara, ya anak-anak daripada Panca Pandawa itu meninggal semua. Ya. Kemudian berikutnya adalah Stri Parwa, itu adalah merupakan tangisan para istri yang ikut berperang. Ya. Jadi Yudhistira menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah bagi mereka yang gugur, kemudian melakukan persembahan air suci kepada leluhur. Ya. Nah, di sanalah kemudian Kunti menceritakan kelahiran Karna menjadi rahasia pribadinya. Sehingga di sana Yudhistira merasa kesal. Di sanalah kemudian dia melakukan sebuah kutukan kepada semua wanita, bahwa semua wanita dan perempuan tidak akan pernah bisa 100% menjaga rahasia. Ya, gitu. Kemudian Santi Parwa, ya, Santi Parwa itu adalah berisikan kisah pertikaian batin Yudhistira karena telah membunuh saudara-saudaranya. Kemudian akhirnya diberikan wejangan suci oleh Resi Vyasa dan Putri Krishna. Mereka menjelaskan rahasia dan tujuan ajaran agama Hindu agar Yudhistira dapat melaksanakan kewajibannya sebagai raja. Ya. Nah, setelah Santi Parwa itu ada Anusasana Parwa yang berisikan kisah penyerahan diri Yudhistira kepada Resi Bhisma untuk menerima ajaran-ajaran daripada Bhisma. Nah, di sanalah kemudian Bhisma memberikan sebuah ajaran tentang dharma agama dan dharma negara. Ya. Akhirnya di sanalah kemudian Bhisma meninggal dengan tenang di Anusasana Parwa. Ya. Jadi dari Bhisma Parwa kemudian dipanah, di Anusasana Parwa baru meninggal. Ya. Nah, kemudian di Anusasana Parwa ini juga kita mengenal nanti permohonan daripada Bhisma untuk tirta pengentas dan tirta penembak, ya. Itu sehingga digunakan sampai sekarang dalam upacara Riyad. Kemudian Aswamedika Parwa itu adalah pelepasan kuda dikarenakan Panca Pandawa telah menang perang. Kemudian untuk mengurangi rasa ego dan kesombongan daripada Panca Pandawa, untuk dilepas kudanya berkeliling, ya, dikawal untuk juga mengetahui sampai di mana letak kekuasaan. Ya. Nah, kemudian kitab tersebut juga menceritakan kisah pertempuran Arjuna dengan para raja di dunia, kisah kelahiran Parikesit yang semula tewas dalam kandungan karena senjata sakti Aswatama namun dihidupkan kembali oleh Sri Krishna.
Nah, asrama Wasika Parwa itu adalah berisi tentang kepergian Drestarasta, Gandari, kemudian Kunti, Widura, dan Sanjaya ke tengah hutan untuk meninggalkan dunia ramai. Mereka menyerahkan tahta ya kepada Yudhistira, datang membawa kabar bahwa mereka telah pergi ke surga ya karena dibakar oleh api sucinya sendiri. Nah, Mausala Parwa ini adalah menceritakan tentang kekuatan daripada senjata Mausala yang mampu memusnahkan resmi. Ya. Kira-kira suara siapa itu ya? Tolong mikrofon dinonaktifkan dulu. Oke, sudah. Bisa didengar lagi suara Bapak Nana? Bisa, Bisa, Pak. Iya. Tadi yang masih ada suara berisik tolong di mute dulu ya. Nah, senjata Mausala ini adalah merupakan senjata yang dikarenakan dari anak Krishna ya. Jadi anak Krishna berpura-pura hamil, kemudian oleh seorang maharsi dikutuklah bahwa saya sudah tahu bahwa itu adalah hamil-hamilan. Maka kehamilanmu itu akan membuahkan hasil senjata Mausala. Maka senjata itulah yang akan membunuh seluruh sanak keluargamu. Di samping itu juga karena Krishna juga dikutuk oleh ibu Gandari. Jadi ibunya Duryodhana mengutuk dikarenakan Krishna lah dikatakan sebagai penyebab perang Kurukshetra Mahabharata. Sehingga dikutuk bahwa seluruh keturunan daripada Krishna akan mati sama seperti perang Mahabharata ya, oleh senjata Mausala ya. Kemudian Prastanika Parwa yaitu adalah di mana menceritakan kisah perjalanan Pandawa dan Drupadi ke puncak Gunung Himalaya. Nah, disinilah kemudian Pandawa ya bersama Drupadi akan menuju Swargaloka. Jadi mulai dari perjalanannya mengawali di Gunung Himalaya. Dan kerajaan diserahkan kepada Parikesit ya. Kemudian pengembaraan itu Drupadi dan Pandawa kecuali Yudhistira meninggal ya. Jadi kecuali Yudhistira yang tidak meninggal. Jadi semua meninggal dimulai dari Drupadi, kemudian dilanjutkan dengan Nakula Sadewa, kemudian Bima Arjuna ya itu meninggal ya dalam perjalanannya. Nah, kemudian Swarga Rohana Parwa yang akhirnya sampai di surga itu adalah Yudhistira ya, mencapai Gunung Himalaya dijemput oleh mencapai puncak surga ya oleh Dewa Indra. Dalam perjalanan ia ditemani oleh seekor anjing yang sangat setia. Ia menolak masuk surga jika disuruh meninggalkan anjingnya. Karena permohonan daripada Dewa Yama pada waktu itu adalah anjingnya tidak boleh masuk surga, yang boleh masuk surga adalah Yudhistira saja. Nah, Yudhistira menolak. Saya tidak mau seperti itu karena dia yang menemani saya sampai akhir sekarang. Oke, kalau begitu sehingga berubahlah anjing itu menjadi Dewa Yama ya, atau Dewa Dharma ya. Nah, oke. Kira-kira yatnya yang bisa digali dari cerita Mahabharata itu apa anak-anak ya? Bapak sudah tulis di sini ya, yaitu ada yatnya Sarpa, kemudian Aswameda, Raja Suya, Pitra yatnya, ya, meninggalnya Resi Bisma, dan lain-lain, silahkan gali sendiri. Nah, menurut anak-anak Sarpa yatnya itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Halo anak-anak? Halo, Pak. Iya, silakan. Yatnya Sarpa ini yang bagaimana? Silakan, bisa menjelaskan? Berterima kasih atas kesempatannya. Setahu saya, yadnya Sarpa itu yadnya pengorbanan ular, Pak ya? Iya, betul sekali ya. Jadi yatnya pengorbanan ular, ya, di mana dilakukan oleh Raja Parikesit ya. Karena kan di awal pembangunan daripada Indraprasta itu kan memang Arjuna yang telah banyak membunuh ular-ular itu sehingga Parikesit kemudian Raja Parikesit kemudian melakukan pengorbanan yatnya Sarpa itu ya, sehingga ular-ular itu supaya tidak mengganggu lagi. Kemudian Aswameda itu ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Silakan. Aswameda itu adalah pengorbanan kuda. Iya, pengorbanan kuda, jadi pelepasan kuda untuk mengurangi rasa ego dan kesombongan dari Panca Pandawa. Ya. Nah, Raja Suya itu yang bagaimana, Nana? Halo? Saya Pak. Iya, silakan, Abi. Upacara penobatan raja.
Iya, penobatan Pandu raja. Ya, Yudhistira. iya. Yang kita bisa lihat dalam cerita Mahabharata itu kan penobatan Raja Pandu, kemudian penobatan Raja Yudhistira, kemudian terakhir penobatan Raja Parikesit. Ya, silakan digali lagi ya ayatnya yang terkandung dalam cerita Mahabharata. Anak-anak bisa gali dari setiap parwi itu apakah ada ayat. Oke, baik. Sekian apa yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih anak-anak sudah bisa berdiskusi dalam pembelajaran ini. Mari kita lanjutkan sekarang dengan melakukan evaluasi terkait dengan apa yang sudah anak-anak bahas. Ya, baik. Silakan anak-anak buka HP-nya. Bapak akan buka sekarang screen share tentang Google bukan sisnya. Oke ya. Nah, sekarang Bapak akan screen share tentang kuisis. Nanti mudah-mudahan anak bisa lihat ya. Langsung masuk ya. Nanti langsung Bapak bisa lihat terkait dengan pelaksanaan. Oke, sudah bisa dilihat screen share-nya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke. Sudah bisa? Sudah bisa dilihat anak-anak? Belum, Pak. Belum. Sudah bisa dilihat anak? Belum, Pak. Belum. Sama sekali belum bisa lihat anak-anak ya? Sudah, Pak, sudah. Sudah. Oke, mulai kuis ya. Mulai Kodenya. kuis. Ya, sekarang Bapak ini kan kodenya, nanti kan terlihat ya. Oke, sudah bisa dilihat anak-anak? Sudah, Pak. Ya, silakan join ke My Quizzes, enter kodenya 193675. Silakan klik join My Quizzes dengan kode 193675.
Oke, Puja sudah masuk. Oke, Abi sudah masuk. Baru 2 partisipan. Silakan. Iya, Sinta Maharani sudah masuk. Oke, Widi sudah masuk. Iya, Ayu Mila sudah masuk. Oke, Bapak mulai ya. Oke, silakan dijawab. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya sudah bisa dilihat ya, anak-anak. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya.
Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, tersisa lagi satu pertanyaan, silakan. Baik, sudah ya. Jadi dari hasil kuisis ya ternyata nilai anak-anak ya jadi masih Puja teratas ya, kemudian setelah itu Dananjaya ya, itu terlihat di sini. Oke, semua nilainya sudah bagus ya. Kemudian dilanjutkan dengan Abi ya, kemudian Sri Ayumila ya. Oke. Udah bagus anak-anak, silakan kembali nanti belajarnya ya. Si anak-anak sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran PPL pertemuan kedua kali ini. Nah, anak-anak untuk materi berikutnya itu kita akan membahas terkait dengan pembacaan sloka Bhagavad Gita Adhyaya 3 ya. Silakan nanti mulai dari sloka 1 sampai dengan sloka 43 anak-anak bisa nanti pelajari untuk bisa anak-anak cobakan nanti pada saat pertemuan kita yang ketiga. Bapak sudah share link YouTube ya terkait dengan praktek pembuatan Banten Prasejati. Untuk itu nanti silakan anak-anak bentuk dulu, maka bagi 5 saja ya, cukup 5 kelompok saja, atau 9 kelompok ya, 36 bagi 9 berarti 4 orang dalam kelompok ya. Jadi silakan nanti membuat video terkait dengan pembuatan Banten Prasejati. Jelas anak-anak? Jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan dulu anak-anak terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Tidak, Pak. Tidak, oke. Baik, kira-kira dari penjelasan Bapak tadi dan diskusi kita tadi bersama, siapa yang bisa menyimpulkan terkait dengan pembelajaran kita hari ini?
Oke, silakan mungkin Nak Puja bisa memberikan sebuah kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini yaitu materi Mahabharata ini sangat bisa kita jadikan contoh di kehidupan kita sehari-hari. Banyak jenis-jenis yagnya yang ada di cerita Mahabharata ini. Dan untuk Mahabharata ini 18 yagya yang disebut dengan Astadasa Parwa. Yang pertama yaitu Adiparwa, Sabaparwa, Wanaparwa, Virata Parwa, Udyoga Parwa, Bhisma Parwa, Dua Parwa, Karna Parwa, Salya Parwa, Sauptika Parwa, Sri Parwa, Sati Parwa, Anusasana Parwa, Aswamedika Parwa, Asrama Wasika Parwa, Masla Parwa, Mahaprastanika Parwa, dan Swarga Rohana Parwa. Terima kasih, Pak. Iya, betul sekali ya Nak Puja. Sudah betul sekali bahwa yang kita bahas pada kali ini adalah terkait dengan Parwa dalam Mahabharata dan menggali yatnya-yatnya yang terdapat dalam cerita Mahabharata. Nah, sudah sangat lugas sekali dijelaskan oleh Nak Puja bahwasanya Astadasa Parwa itu terdiri dari 18 parwa. Sudah disebutkan tadi parwa-parwanya ya. Jangan ya, karena itu adalah merupakan salah satu itihasa yang kita miliki sebagai umat Hindu ya. Jadi jadikan sebagai yang cerita yang terus melekat pada memori kita ya, yang kamu bisa sampaikan kepada teman-teman nanti yang lain bahwasanya seperti ini loh itihasa yang kami punya sebagai agama Hindu ya. Oke anak-anak, kiranya sudah cukup sekian pemaparan materi dari Bapak untuk hari ini. Jadi materi untuk minggu depan tolong dipersiapkan terkait dengan pembuatan Banten Praspejati dan pembacaan Sloka Bhagavad Gita Adhyaya 3. Nah, kesimpulan tadi sudah. Nah, ada tugas ya yang akan Bapak kirim lewat Google Classroom. Silakan nanti dibuka linknya. Itu tugas untuk bisa dikerjakan di rumah selama libur masa pandemi ini. Setelah pembelajaran di masa pandemi ini. Silakan nanti kalau memang belum mengerti terkait dengan tugasnya bisa lewat WA grup ya, WA grup kelas kamu sampaikan permasalahan yang belum dimengerti. Oke, karena tadi dibuka dengan doa, untuk itu silakan pembelajaran doa kemudian baru akhiri dengan para mesanti. Silakan anak-anak. Siapa yang tugas? Abi ya? Pak. Ya. Oke, silakan Abi. Baik teman-teman, karena kita mengawali tadi dengan doa, maka mengakhirinya juga harus dengan doa. Sikap Amustikarana. Om Dewa Suksama Paramacindya Nama Swaha. Om Sri Astu Tata Astu Swaha. Om Santi 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 Om. Buat Yes. Ngaturang para mesanti anak-anak. Om Santi Santi. Om Santi 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 Om. Oke. Terima kasih anak-anak. Selamat berjumpa kembali. Oke, Bapak akan matikan recordingnya dulu ya. Ya, Pak. Ya Pak, makasih Pak.